Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 834. Hagen perlahan berjongkok, dengan lembut membelai perut serigala salju yang menghitam dengan satu tangan, dan gelombang kekuatan spiritual perlahan memasuki tubuh serigala salju, memaksa semua roh jahat di dalam tubuh keluar dari tubuh. Serigala salju sepertinya tahu bahwa Hagen merawatnya, jadi dia berbaring diam dan membiarkan Hagen menyentuh tubuhnya. Segera, perut serigala salju memutih lagi, dan perlahan mulai berdiri. Mengguncang salju di tubuhnya, serigala salju menatap Hagen dengan mata bersyukur. Oh! Serigala salju mengangkat kepalanya dan meraung, seolah berterima kasih kepada Hagen. Oke, tubuhmu baik-baik saja, kamu bisa pergi, jangan ditemukan lagi. Hagen menepuk kepala serigala salju dan berkata. Suelang merintih dan menggosok kaki Hagen. Kamu tidak mau pergi? Hagen bertanya dengan suara rendah, menatap Suelang seperti itu. Serigala salju mengangguk. Serigala salju ini benar-benar memahami sifat manusia, dan dapat memahami ucapan orang. Gullinger melihat kata-kata Hagen, dan serigala salju dapat memahaminya, dan berkata dengan penuh semangat. Serigala salju ini cukup bagus, tapi ukurannya terlalu menakutkan. Jika digigit, mungkin akan kehilangan kepalanya. Suyuki memandangi serigala salju di depannya. Meskipun serigala salju tidak muncul permusuhan apapun, Suyuki masih merasa sedikit takut. Serigala salju sepertinya mengerti kata-kata Suyuki, dan buru-buru tengkurap, dan perlahan menggosok di depan Suyuki. Seperti anjing serigala kecil di rumah, dia terus menggosokkan kepalanya ke betis Suyuki. Suyuki terkejut pada awalnya, tetapi melihat serigala salju itu sangat baik. Dia perlahan mengulurkan tangannya untuk membelai rambut putih serigala salju itu sangat halus dan hangat di tangannya. Semakin Suyuki menyentuhnya, semakin dia menyukainya, dan akhirnya berjongkok, dan menempelkan wajahnya erat ke tubuh Suelang, dan tiba-tiba merasakan kehangatan di sekujur tubuhnya. Wow, serigala salju terus menendang Suyuki dengan kepalanya, dan Suyuki langsung mengerti apa maksud serigala salju. Perlahan-lahan membuka kakinya, Suyuki menunggangi tubuh serigala salju. Segera setelah itu, serigala salju mengambil Suyuki dan mulai berpacu melintasi salju. Dengan siulan angin, Suyuki menjambak rambut serigala salju dengan erat dengan kedua tangannya, dan dia sangat bersemangat hingga dia berteriak gembira. Melihat hal tersebut, Gullinger dan Xiaoru langsung mengejarnya. Aku akan berkendara sebentar, aku akan berkendara sebentar. Teriak Gullinger dan Xiaoru. Segera, Suyuki berlarian, Gullinger duduk di atasnya, dan kemudian menggantikan Xiaoru. Ketiga gadis itu bersenang-senang bermain dengan serigala salju. Melihat pemandangan ini, Hagen tersenyum tak berdaya. Dia mengerti bahwa serigala salju terlalu licik. Untuk membiarkannya menyimpannya, dia membuat wanita bahagia terlebih dahulu. Lagi pula, wanita adalah tuannya sekarang. Setelah bermain sebentar, ketiga gadis itu kembali dengan serigala salju. Begitu mereka melihat Hagen, Suyuki memimpin dan berkata, Hagen, serigala salju ini ada di sini, kamu tidak bisa mengusirnya. Ya, kami tidak bisa mengusirnya, atau kami bertiga akan mengikuti serigala salju alih-alih kamu. Gullinger mengancam Hagen. Kakak Chen, Suelang ini sangat baik, ayo tetap, Xiaoru juga mulai memohon untuk Suelang. Hagen memandangi ketiga gadis itu dengan ekspresi tak berdaya, hal-hal telah sampai pada titik ini, dan tidak apa-apa jika mereka tidak populer.
Hagen melirik serigala salju, dan dia benar-benar melihat sedikit kepuasan di mata serigala salju. Jelas ini adalah strategi yang digunakan oleh serigala salju. Oke, biarkan serigala salju tinggal. Hagen mengangguk. Ketiga gadis itu sangat gembira dengan Snow Wolf. Perjalanannya tidak akan terlalu membosankan, dan jauh lebih nyaman menunggangi Snow Wolf saat mereka lelah. Zhao Chuang memimpin orang untuk mengikuti Hagen dan mereka berangkat menuju pedalaman Pulau Suolong kali ini. Xiao Ru tidak mengusir Zhao Chuang, dan Hagen tidak mengatakan apa-apa. Bab 835. Di sisi lain, pria bersetelan kehilangan pil binatang Suelang dan dikepung oleh Cheng Kun dan Xuanyuan Kai, merasa sangat tertekan. Dia sekarang menghadapi terobosan. Jika dia bisa mendapatkan lebih banyak pil binatang, dia mungkin bisa menembus ranah leluhur bela diri peringkat keempat. Jika dia beruntung, jika dia mendapatkan kristal naga legendaris, dia mungkin bisa menembusnya ke puncak leluhur bela diri. Sekaligus memikirkan hal ini, mata pria berjas itu menunjukkan antusiasme. Semua pembudidaya jahat memiliki keinginan yang tak tertandingi untuk kekuatan, jika tidak, mereka tidak akan mengambil risiko untuk mempraktikkan seni jahat. Cici. Seekor tikus salju mencicit dan berlari cepat di depan pria bersetelan tikus salju. Tikus salju terbunuh, dan pria bersetelan itu mengambil tikus salju, mengerahkan sedikit kekuatan dengan tangannya. Mencemooh. Tubuh tikus salju terbelah dua oleh pria berjas itu, dan darah disemprotkan ke seluruh tubuhnya, tetapi pria berjas itu tidak peduli sama sekali. Pil hewan sebening kristal seukuran jari kelingking jatuh dari kepala tikus salju. Aku tidak menyangka tikus salju kecil ini memiliki pil binatang. Tampaknya Pulau Suolong benar-benar tempat yang bagus. Pria bersetelan itu mengambil pil binatang itu dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Tapi saat pria berjas hendak menyingkirkan pil binatang itu, dia melihat Qin Xiaoxian memimpin seseorang ke arahnya. Pria bersetelan itu mengerutkan kening, membuka mulutnya dan melemparkan pil binatang itu ke mulutnya, lalu berpose, menatap Qin Xiaoxian dengan hati-hati yang datang. Anak muda, jangan gugup. Kami tidak punya niat jahat. Aku tidak tahu harus memanggilmu apa? Qin Xiaoxian berkata dengan tergesa-gesa ketika dia melihat bahwa pihak lain penuh dengan permusuhan. Pria bersetelan itu melihat dan menemukan bahwa hanya keluarga Qin yang datang dan tidak ada orang lain di sana, jadi dia merasa sedikit lebih santai. Apa yang kamu rencanakan? Pria bersetelan itu tidak memberitahu Qin Xiaoxian siapa namanya, tetapi meminta Qin Xiaoxian kembali. Anak muda, kamu juga bisa melihat bahwa gerbang petir, keluarga Xuanyuan, dan Villa Wing bersatu. Tidak ada orang lain yang bisa mendapatkan sumber daya apapun di Pulau Suolong ini. Serigala salju akan dibagi oleh mereka, tetapi tanpa keluarga Qinku. Oleh karena itu, saya berharap dapat bekerja sama dengan Anda untuk menangani mereka bersama. Jika tidak, kami tidak akan mendapatkan apa-apa, dan Anda akan dibunuh. Kata Qin Xiaoxian terus terang. Pria bersetelan itu terkejut sesaat, dan kemudian berkata dengan hati-hati, sebagai seorang kultivator jahat, Anda berani bekerja sama dengan saya. Anda tahu, tidak ada yang mau menjalin hubungan dengan kultivator jahat, jika tidak mereka akan dibenci oleh dunia seni bela diri. Mengapa tidak? Di Pulau Suolong, yang tidak dapat diakses, siapa yang dapat mengetahui bahwa kami bekerja sama? Ketika kami meninggalkan Pulau Suolong, Anda akan mengikuti jalan Yangguan Anda, dan saya akan menyeberangi jembatan papan tunggal saya. Tetap berhubungan.
Qin Xiaoxian berkata dengan tidak setuju. Pria bersetelan itu sedikit mengernyit, memperhatikan Qin Xiaoxian berpikir dengan hati-hati, lalu mengangguk dan berkata, "Oke, saya setuju untuk bekerja sama dengan Anda." Oke, setelah kita bekerja sama, kita tidak perlu takut pada mereka bertiga. Lagi. Qin Xiaoxian tertawa. Pria bersetelan itu memegang tikus salju di tangannya, dan menyerahkan setengahnya kepada Qin Xiaoxian. Daging dan darah binatang buas ini adalah tonik yang hebat. Setelah 3 hari di Pulau Suolong, tidak ada tambahan apapun. Setelah pria berjas selesai berbicara, dia mengambilnya. Separuh tupai lainnya mulai makan, mulut mereka penuh darah, dan pria berjas itu tidak peduli sama sekali. Qin Xiaotian di samping hampir muntah saat melihat pemandangan ini, dia belum pernah makan seperti ini sebelumnya. Qin Xiaoxian memandang pria berjas itu dan tersenyum, dan mulai makan dengan suap besar. Hanya saja mata Qin Xiaoxian agak sombong. Dia membuat aliansi dengan pria berjas itu, tapi itu adalah tindakan sementara. Ketika dia meninggalkan pulau, dia akan menemukan cara untuk menyingkirkan pria berjas itu. Jika pembudidaya jahat bekerja sama, patriark keluarga Qin tidak akan mengampuni dia. Bab 836. Meskipun pria berjas itu baik, sayang sekali dia masih lebih muda dan tidak mengerti bahaya dunia. Setelah memakan tikus salju, pria berjas itu terus berjalan ke depan, dan Qin Xiaoxian memimpin orang-orangnya untuk mengikuti di belakang. Sekarang kedua belah pihak membentuk aliansi, pria berjas itu mengabaikan keluarga Qin. Menurutnya, kecuali Qin Xiaoxian yang merupakan Master Wuzong, yang lain dalam keluarga Qin tidak lebih dari master hebat, dan mereka sama sekali tidak menimbulkan ancaman baginya. Sepanjang jalan, pria bersetelan itu berhenti dan berjalan, sedikit mengernyit dari waktu ke waktu, seolah sedang memikirkan sesuatu. Kakak kedua, apa yang orang ini lakukan? Mengapa kamu curiga? Buat aliansi dengannya dan berhentilah menipu, kan? Kami tidak mendapatkan apa-apa di sepanjang jalan. Qin Xiaotian menatap pria bersetelan itu dan berkata sangat tidak puas. Qin Xiaoxian melambaikan tangannya dan menyela Qin Xiaotian, "Kamu tahu, kali ini kita mungkin memiliki kejutan besar." Qin Xiaoxian tahu bahwa pria bersetelan itu pasti sedang mencari naga legendaris. Jika dia dapat menemukan naga itu, naga yang dia ambil Jing, maka perjalanan ini bermanfaat. Banyak orang mengunci Pulau Naga, tetapi mereka hanya ingin menemukan ramuan obat dan pil binatang. Hanya sedikit orang yang memikirkan kristal naga. Lagi pula, ini hanya legenda. Apakah mereka benar-benar dapat bertemu naga itu semua adalah keberuntungan. Tepat ketika Qin Xiaoxian dan Qin Xiaotian sedang berbicara, pria bersetelan itu mengeluarkan sesuatu yang tampak seperti kompas dari sakunya, dan kemudian menggumamkan sesuatu, langsung menyuntikkan amarah ke dalam kompas. Penunjuk kompas mulai berputar dengan cepat, dan akhirnya berhenti perlahan. Pada saat penunjuk kompas berhenti, awan udara hitam terbang keluar dari kompas, lalu dengan cepat menghilang ke arah penunjuk berhenti. Melihat hal tersebut, pria berjas itu terlihat senang, dan langsung mengejarnya. Melihat ini, Qin Xiaoxian buru-buru memberi isyarat, "Ikuti." Pada saat ini, di sisi lain, Hagen memimpin Suyuki dan yang lainnya, memegang peta dan berjalan menuju tempat-tempat di mana naga es mungkin ada. Karena keberadaan serigala salju, ketiga gadis itu tidak merasa bosan. Jika mereka lelah, mereka akan menaiki serigala salju. Mereka tidak bertemu binatang buas di sepanjang jalan.
Mungkin mereka mencium bau serigala salju, dan mereka jauh menghindar jauh. Xiaoru, apakah kamu kedinginan? Aku akan memberimu pakaian. Xiaoru, apakah kamu lapar? Aku membawa coklat. Barang ini mengisi kembali energimu. Ini. Sepanjang jalan, Zhao Chuang berkata kepada Xiaoru. Ru memperhatikan setiap detail, yang membuat Suyuki dan Gulinger sangat iri. Zhao Chuang, aku juga ingin makan coklat, maukah kamu memberi kami bagian? Gulinger bertanya dengan bercanda. Sepanjang jalan, Suyuki dan Gulinger selalu menggoda Zhao Chuang, dan Zhao Chuang juga mengambil kesempatan untuk menjilat mereka berdua, lagi pula, dengan Suyuki dan Gulinger membantu berbicara, dia mungkin lebih mungkin untuk menangkapnya. Dengan Xiaoru. Kakak Linger, apa yang kamu katakan, tentu saja kamu punya bagian. Zhao Chuang memerintahkan bawahannya untuk mengeluarkan coklatnya. Orang ini tahu bahwa Pulau Suolong sulit, jadi dia meminta bawahannya untuk membawa banyak barang bagus, yang membuat Suyuki dan Gulinger senang di sepanjang jalan. Entah berapa lama kami berjalan, hawa dingin semakin menekan, banyak orang yang tidak tahan dengan hawa dingin, menggigil sekujur tubuh. Loh, mereka akan datang dengan pakaian tebal. Suyuki dan ketiga gadis itu semua memeluk serigala salju dengan erat, merasa bahwa suhu bulu di tubuh serigala salju bisa lebih baik. Tetapi Zhao Chuang agak sengsara, terbungkus beberapa pakaian bawahannya, tetapi masih menggigil karena gemetar dingin. Segera, perasaan spiritual Hagen sepertinya mendeteksi sesuatu, jadi dia mempercepat langkahnya, dan yang lainnya juga buru-buru berlari. Setelah berlari beberapa saat, kolam yang dalam sekitar 2 hingga 3.000 meter persegi muncul di depan semua orang. Air yang tenang di kolam itu bersinar dengan cahaya perak di bawah sinar matahari. Bab 837. Air di kolam berwarna hitam, seolah-olah telah tercemar oleh racun, dan juga mengeluarkan semburan udara dingin. Di tempat yang begitu dingin, mengapa kolam ini tidak membeku? Gulinger memandangi air kolam yang seperti tinta dan bertanya dengan bingung. Lihat, ada orang di kolam. Saat ini, Xiaoru berseru. Hagen dan yang lainnya mengikuti prestise, dan memang mereka melihat batu besar terangkat di tengah kolam, hanya berukuran 4 atau 5 meter persegi. Tetapi pada saat ini, di atas batu besar, ada sesosok duduk bersilang, berkaki. Bukankah ini pembudidaya jahat? Bagaimana anak ini menemukan tempat ini? Mungkinkah benar-benar ada naga di sini? Zhao Chuang bertanya dengan heran ketika dia mengenali pria di atas batu itu. Pada saat ini, pria bersetelan itu sedang duduk bersila di atas batu di tengah kolam, dan di sekitar mereka, semburan kabut hitam naik terus-menerus dari kolam, dan kabut hitam itu benar-benar tersedot ke dalam tubuh oleh manusia. Melihat pemandangan ini, wajah Zhao Chuang sedikit berubah karena ketakutan, lagi pula, dia belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya, seperti iblis yang turun. Di sisi lain, Hagen mengerutkan kening, tampaknya pembudidaya jahat ini juga curiga bahwa naga es mungkin ada di kolam yang dalam, jadi dia menyerap udara dingin dari air kolam untuk mengeluarkan naga es. Karena pria berjas di atas batu tidak hanya menyerap energi di kolam, kolam yang awalnya tenang sekarang memiliki sedikit riak, diikuti oleh lapisan ombak yang menghantam batu besar di tengah, sepertinya dia mengungkapkan ketidakpuasannya. Namun pria berjas itu sepertinya tidak peduli, dia masih menutup matanya, duduk di sana, kabut hitam di tubuhnya semakin tebal. Pada saat ini,
Qin Xiaoxian membawa keluarga Qin untuk bersembunyi di balik batu. Mereka telah memperhatikan bahwa Hagen dan yang lainnya akan datang, tetapi mereka tidak muncul. Meskipun saat ini adalah waktu terbaik untuk muncul dan membunuh Hagen, Cheng Kun dan Xuanyuan Kai tidak mengikuti, hanya orang-orang dari Villa Wing yang mengikuti Hagen. Qin Xiaoxian pasti akan membunuh Hagen, tetapi dia tidak melakukannya. Jadi, hal terpenting sekarang adalah mengeluarkan naga es dan mengeluarkan kristal naga. Jika Qin Xiaoxian bertarung dengan Hagen untuk membalas dendam saat ini, itu pasti akan menghabiskan banyak energi. Tiba-tiba, nyanyian naga terdengar di kolam, dan nyanyian naga ini benar-benar membuat seluruh air kolam mendidih. Mengikuti raungan naga, pria berjas di atas batu tiba-tiba membuka matanya dan berdiri perlahan. Saat pria bersetelan itu bangun, gelombang yang mengejutkan muncul di kolam. Pada saat ini, pria bersetelan itu menunjukkan ekspresi bermartabat di wajahnya. Splash! Ada suara air, dan kepala naga tiba-tiba muncul dari kolam, dengan mulut berdarah terbuka lebar, dan berjalan menuju pria berjas itu. Melihat pemandangan ini, semua orang terkejut, bahkan Hagen tidak bisa membantu tetapi melebarkan matanya. Dia tidak pernah berpikir bahwa memang ada naga. Pria bersetelan itu tanpa sadar mengerutkan kening, tiba-tiba menginjak kakinya, dan segera melompat ke udara, melompat setinggi beberapa kaki, mencoba menghindari serangan naga es. Tapi naga es itu sepertinya tidak melepaskan pria berjas itu, dan seluruh tubuhnya melompat keluar dari air, dengan mulut terbuka rapat, dan mengikuti di belakang pria berjas itu. Pada saat ini, semua orang dapat melihat seluruh gambar naga es dengan jelas. Seluruh tubuh naga es benar-benar transparan, seolah-olah terbuat dari es batu besar. Sesuatu, itu pasti kristal naga. Ini bukan naga sungguhan. Setelah Hagen melihat keseluruhan gambar yang sedingin es, dia segera menyadari bahwa ini sama sekali bukan naga, tetapi dipadatkan oleh semacam formasi atau semacam senjata spiritual. Sama seperti pedang pembantai naga Hagen, dia dapat menggunakan kekuatan spiritual untuk mengubah api dalam berbagai bentuk, tetapi itu ilusi, tidak nyata. Bab 838. Dan naga es di depannya, yang terdiri dari balok es yang tak terhitung jumlahnya, jelas seperti ini, sama sekali bukan naga sungguhan. Tapi di dalam kepala naga es, kristal naga merah yang bersinar benar-benar ada, mungkin naga es sekarang digerakkan oleh kristal naga. Hagen menatap naga es itu, dan naga es itu mengikuti di belakang pria berjas itu. Setelah tubuhnya terbang beberapa kaki ke udara, pria bersetelan itu sepertinya telah mencapai batasnya, dan dia tidak lagi dapat memperbaiki tubuhnya. Pada saat ini, tubuhnya mulai jatuh, dan naga es di bawah sedang menunggu untuk pria dengan mulut terbuka lebar. Pria bersetelan itu menjadi dingin, dan tiba-tiba menarik punggungnya, dan pedang lembut yang bersinar dengan cahaya dingin muncul di tangannya. Dia tiba-tiba menghembuskan napas, membalikkan tubuhnya, mengayunkan pedang panjang di tangannya, dan menusuk langsung ke arah kepala naga es. Cici. Melihat pria bersetelan itu menikamnya, naga es segera memuntahkan semburan cairan berwarna tinta dari mulutnya. Cairan itu jelas air kolam, dan udara di sekitarnya langsung menjadi sedikit lebih dingin. Menghadapi cairan hitam yang disemprotkan oleh naga es, alih-alih menghindar, pria bersetelan itu menunjukkan sedikit kegembiraan di wajahnya. Setelah bergegas melewati cairan hitam, pria bersetelan itu mengarahkan pedang panjang di tangannya, dengan rendah hati, dan langsung menusuk kepala naga es, jelas berlari ke arah kristal naga. Sial!
Ada suara logam bertabrakan, dan ada semburan api yang memercik kemana-mana. Naga es itu tidak terluka, sementara pria bersetelan itu mati rasa karena syok. Dengan kekuatan pedang ini, tubuh pria bersetelan itu terangkat ke udara lagi, tapi kali ini wajahnya penuh wibawa. Tubuh naga es ini sangat kuat sehingga tidak bisa terluka sama sekali. Bahkan jika ada beberapa bekas luka, itu dapat diperbaiki dengan cepat. Lagi pula, naga es ini hanyalah tumpukan es yang membeku. Pria bersetelan itu naik ke udara lagi dengan kekuatan pedang, tetapi setelah kelelahan, tubuhnya jatuh kembali. Kali ini dia berencana untuk menyerang naga es dengan cara yang sama. Tapi kali ini, naga es tidak memuntahkan cairan hitam, tetapi seluruh tubuhnya tiba-tiba membengkak, dan kemudian ekornya diikat dengan keras ke arah pria berjas itu. Ekor naga es bergerak ke arah pria bersetelan dengan suara bersiul. Pria bersetelan itu tampak ngeri, tetapi dia tidak memiliki cara untuk menggunakan kekuatannya di udara. Dia hanya bisa memegang pedang lembut dan mati-matian melawan. Pukulan naga es mop up. Boom! Dengan suara teredam, pria berjas itu ditarik keluar dan jatuh dengan keras di pantai. Wajahnya sangat jelek, tetapi pria berjas itu masih bangkit perlahan dengan kemauan keras. Melihat pemandangan ini, Hagen dan Qin Xiaoxian yang bersembunyi di kegelapan mau tidak mau tersentak. Pria berjas ini memiliki kekuatan wusong, tetapi menghadapi naga es, dia tersapu oleh ekornya, yang menunjukkan bahwa kekuatan naga es ini luar biasa. Melihat naga es di udara, Hagen mengulurkan tangannya, dan pedang pembunuh naga muncul di tangannya menghadapi naga es. Hagen ingin keluar semua, dan aku tidak berani ceroboh. Melihat Hagen mengeluarkan senjatanya, Qin Xiaotian menjadi sedikit cemas. Kakak kedua, anak ini Hagen mungkin akan menyerang, kita tidak bisa membiarkan dia mengambil kristal naga. Tidak ada yang diizinkan untuk bergerak, Qin Xiaoxian menghentikannya dan ingin bergegas keluar Qin Xiaotian. Alasan mengapa Qin Xiaoxian tidak bergerak adalah karena dia tahu bahwa Hagen tidak dapat mengalahkan naga es dengan mudah, dan ketika Hagen bertarung dengan naga es, kedua belah pihak akan menderita, dan dia akan keluar untuk menuai keuntungan. Dan pria bersetelan itu, melihat bahwa Hagen juga ingin menyerang naga es, menyipitkan matanya sedikit, dan mulai menggumamkan sesuatu. Saat pria bersetelan itu terus mengeluarkan catatan, genangan air yang baru saja tenang kembali mendidih. Tampaknya pria berjas itu tidak ingin Hagen melakukan apapun pada naga es itu. Ombak memercik, dan kabut hitam yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke arah pria berjas setelah tiba di depannya. Semua kabut hitam segera menembus pria berjas itu. Bab 839. Melihat udara hitam terus menuju pria berjas itu, Binglong juga mulai sedikit kesal. Segera, udara hitam di atas pria bersetelan itu perlahan-lahan berkumpul menjadi kepalan besar, dan pria bersetelan itu memelototi kakinya, langsung menuju ke arah naga es. Naga es tidak menunjukkan kelemahan apapun, berteriak dua kali, membuka mulutnya yang berdarah dan berjalan menuju pria berjas itu. Melihat kedua belah pihak bersilangan dan bertarung bersama, semua orang di pantai tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur, takut itu akan mempengaruhi diri mereka sendiri. Hanya Hagen yang berdiri diam dan menyaksikan, alisnya menyatu erat. Kekuatan kultivator jahat ini melebihi imajinasi Hagen. Saya tidak menyangka bahwa keterampilan sihir orang ini begitu kuat, dan penyembunyiannya cukup dalam. Pada saat ini, Cheng Kun dan Suanyuan Kai juga membawa orang-orang, dan melihat adegan pria bersetelan bertarung dengan naga es di udara, ekspresi mereka menjadi sangat jelek.
Ledakan. Dengan suara teredam, pria bersetelan mengikuti naga es dan semua mundur tanpa sadar. Tetapi jelas pria bersetelan itu lebih menderita, karena saat ini dia langsung diterbangkan oleh naga es. Pria bersetelan itu jatuh ke tanah, wajahnya seputih kertas, dan darah terus-menerus keluar dari mulutnya. Dan naga es itu tampaknya terluka parah, di bawah satu pukulan, seluruh tubuhnya langsung jatuh kembali ke air. Lambat laun, danau menjadi tenang, dan semua orang memandang pria berjas itu dengan ekspresi serius. Kakak kedua, rusak. Orang ini tidak bisa melawan naga es. Sepertinya dia tidak bisa melarikan diri. Apa yang harus kita lakukan? Melihat pria bersetelan itu terluka, Qin Xiaotian tahu bahwa pria ini pasti tidak akan selamat. Bisa melarikan diri lagi pula, Cheng Kun dan Xuan Yuan Kai juga mereka bergegas, tidak mungkin bagi mereka untuk melihat seorang kultivator jahat yang terluka pergi. Qin Xiaoxian tetap diam, ekspresinya terus berubah, dia tidak tahu bagaimana pria bersetelan itu terluka, jadi dia tidak berani keluar dengan gegabah. Dan ketika Zhao Chuang melihat pria bersetelan itu dirobohkan ke tanah, dengan darah menyembur keluar dari mulutnya, sebuah senyuman muncul di wajahnya. Sekarang dia akhirnya bisa membalas dendam di kapal pesiar, pria bersetelan itu tidak memberinya muka, dan sekarang saatnya memanfaatkan penyakitnya untuk membunuhnya. Zhao Chuang melambaikan tangannya, mengambil beberapa bawahannya, dan mengelilingi pria berjas itu. Ketika pria bersetelan itu melihat Zhao Chuang memimpin orang-orang untuk mengelilinginya, wajahnya berubah drastis. Dia tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa Zhao Chuang ini hanya datang ke sini untuk membalas dendam. Ada juga orang-orang dari gerbang petir dan keluarga Xuan Yuan yang menonton dengan iri. Pria bersetelan jas tahu bahwa jika dia tidak mencoba yang terbaik, akan sulit untuk melarikan diri dari sini. Haha, bukankah kamu luar biasa? Bagaimana? Sekarang ada di tanganku, dan aku akan memberitahumu apa hidup lebih baik daripada mati sebentar lagi. Zhao Chuang menatap pria berjas itu dan berkata dengan wajah bangga. Meskipun pria bersetelan itu menatap dengan marah, tetapi pada saat dia terluka parah, tidak mungkin dia cocok dengan orang-orang seperti Zhao Chuang, jadi dia hanya bisa membiarkan Zhao Chuang berteriak dan mengutuk. Melihat pria bersetelan itu tidak melawan, Zhao Chuang merasa lebih bahagia, dia mengangkat satu kaki dan menginjak wajah pria itu dengan keras. Tindakan Zhao Chuang benar-benar membuat marah pria berjas itu. Sebagai Wuzong, dia dipermalukan oleh tuan sekecil itu, dan pria berjas itu tidak berniat menanggungnya lagi. Melihat pria bersetelan itu meraba-raba, Zhao Chuang mengira dia akan menarik semacam senjata, jadi dia mundur 2 langkah dengan ketakutan. Tetapi ketika dia melihat lebih dekat, dia melihat pria bersetelan mengeluarkan boneka, dan Zhao Chuang tidak bisa menahan rasa geli. Kamu lumpuh, kamu masih bermain dengan boneka ketika kamu terlalu tua. Zhao Chuang mencibir. Haha. Bawahan Zhao Chuang juga tertawa terbahak-bahak. Pria bersetelan itu mengabaikan sarkasme Zhao Chuang, tetapi mengambil boneka itu di tangannya, menggigit ujung lidahnya, dan menyemprotkan darah ke tubuh boneka itu. Dia sudah terluka parah, tetapi semburan darah membuat pria berjas itu terluka lebih parah, wajahnya sepucat kertas, dan dia hampir pingsan. Bab 840. Dan setelah boneka itu disemprot dengan darah, kepulan asap hitam membubung, lalu seorang anak dengan wajah mengerikan dan 2 taring muncul. Kali ini, Zhao Chuang dan yang lainnya cukup ketakutan, meskipun mereka semua adalah pejuang, mereka belum pernah melihat hal seperti itu sebelumnya,
jadi mereka tidak bisa menahan diri untuk mundur. Mundur. Hagen sedikit terkejut ketika dia melihat anak mengerikan itu muncul, dan dengan cepat bereaksi, berteriak kepada Zhao Chuang, "Bayi hantu ini beracun, minggir." Mendengar teriakan Hagen, Zhao Chuang dan yang lainnya mundur satu demi satu. Namun, salah satu bawahannya mundur terlalu lambat, dan bayangan hitam melintas, bayi hantu itu langsung meraih bahu pria itu, dan kedua taringnya menusuk tubuh dengan keras. "Ah!" Bawahan Zhao Chuang berteriak dengan keras. Semburan Yinqi, bersama dengan taring bayi hantu, langsung menyerbu tubuh orang itu, dan segera, seluruh tubuh anggota keluarga Zhao menjadi hitam, matanya membelalak, menunjukkan kepanikan yang luar biasa. Perlahan, pria itu berhenti berteriak, seluruh tubuhnya tertunduk di tanah, dan bayi hantu itu dengan cepat bergerak menuju target berikutnya. Melihat pemandangan ini, tidak peduli apakah itu Zhao Chuang, Cheng Kun, atau Xuanyuan Kai, mereka cukup terkejut. Bahkan Qin Xiaoxian, yang bersembunyi di kegelapan, terkejut, dia tidak menyangka kultivator jahat ini memiliki kekuatan seperti itu setelah terluka parah. Dia merasa sedikit takut, dia ingin menambah penghinaan pada luka, dan membunuh pembudidaya jahat ini ketika dia pergi. Jika dia benar-benar melakukannya sendiri, dialah yang akan mati. Pada saat ini, Hagen menatap kakinya, dan seluruh tubuhnya terangkat ke udara, langsung menuju bayi hantu itu. Ledakan! Dengan suara teredam, Hagen langsung menendang keluar bayi hantu itu. Bayi hantu itu mendarat di samping pria berjas itu, dan napasnya menjadi sangat lemah. Awalnya, bayi hantu dan pembudidaya jahat pada awalnya adalah tubuh yang sama, tetapi sekarang pria bersetelan itu terluka parah dan kekuatannya sangat rusak, dan dia secara paksa mengorbankan bayi hantu itu, yang sekali lagi menghabiskan esensi hidupnya, jadi dia adalah satu langkah lebih dekat dengan kematian. Namun terlihat bahwa pria berjas itu juga memiliki hati yang mati, sehingga ia mengorbankan bayi hantu tersebut. "Ada apa ini?" Zhao Chuang bertanya pada Hagen dengan wajah penuh ketakutan. "Ini adalah bayi hantu. Setiap pembudidaya jahat dapat mengolah bayi hantunya sendiri, tetapi dia hanya bisa mempraktikannya ketika dia mencapai alam leluhur bela diri. Bayi hantu orang ini sangat besar, mungkin dia akan mencapai alam keempat peringkat leluhur bela diri?" Hagen mengerutkan kening. Jika orang ini tidak terluka oleh naga es, mereka benar-benar tidak akan bisa menghadapinya. Pria bersetelan perlahan bangkit dan tiba-tiba membuka mulutnya. Bayi hantu itu langsung berubah menjadi kepulan asap hitam dan memasuki tubuh pria itu, dan pria bersetelan itu memiliki boneka lain di tangannya. Pria bersetelan itu memasukkan kembali boneka itu ke dalam sakunya, lalu perlahan melangkah mundur sambil menghela napas lega. Dan dia melihat ke tempat Qin Xiaoxian dan yang lainnya bersembunyi. "Apakah ini caramu membentuk aliansi denganku? Bersiaplah dan dapatkan keuntungannya." Pria bersetelan itu bertanya pada Qin Xiaoxian dengan marah. Melihat ini, Hagen buru-buru memancarkan kesadarannya, dan segera menemukan di mana Qin Xiaoxian dan yang lainnya bersembunyi. Baru saja Hagen memusatkan perhatiannya pada pria berjas itu, tapi dia tidak menyangka masih ada orang yang bersembunyi di sini. Qin Xiaoxian melihat bahwa tidak ada cara untuk bersembunyi, jadi dia membawa orang keluar dari tempat persembunyian. Pria berjas itu menatap Qin Xiaoxian dengan amarah di matanya. "Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Keluarga Qin saya adalah sekte ortodoks yang terkenal. Bagaimana mungkin membentuk aliansi dengan Anda para pembudidaya jahat? Berhentilah memfitnah saya."
Sekarang pria berjas itu telah serius terluka dan telah kehilangan nilai gunanya, bagaimana mungkin Qin Xiaoxian mengaku bersamanya? Ketika pria bersetelan itu mendengarnya, amarahnya langsung membara. Oke, kamu berani mengatakan bahwa kamu terkenal dan asli, dan kamu tidak tahu malu. Bab 841. Kabut hitam naik dari telapak tangan pria berjas itu, siap menyerang Qin Xiaoxian. Tetapi pada saat ini, air kolam yang tenang tiba-tiba bertiup kencang, dan segera kolom air yang melonjak keluar dari air kolam, diikuti oleh lubang hitam besar, tak berdasar, dan air kolam mengelilingi lubang besar berputar, tetapi tidak setetes pun air jatuh ke dalamnya. Segera, naga es melonjak ke langit dari lubang gelap, dan di kepala naga es, kristal naga mulai berkedip dengan cahaya yang menyilaukan bahkan dibandingkan dengan matahari. Melihat pemandangan ini, mata semua orang bersinar dengan keserakahan yang membara. Mereka semua tahu bahwa benda di kepala naga es pastilah kristal naga. Kristal naga. Cheng Kun dan Xuanyuan Kai tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru setelah melihat apa yang tampak seperti mutiara malam di kepala naga es. Keduanya datang terlambat, dan mereka tidak memperhatikan kristal naga barusan, tetapi ketika mereka melihat kristal naga saat ini, mata mereka penuh panas. Kristal naga ini adalah harta yang tak ternilai bagi mereka. Bahkan pria berjas yang baru saja terluka parah tidak bisa berhenti setelah melihat kristal naga bersinar terus-menerus di kepala naga es, matanya penuh keserakahan. Naga es melonjak ke langit, dengan mulut berdarah terbuka lebar, matanya menyapu semua orang. Ketika menemukan pria bersetelan tidak jauh darinya, naga es tiba-tiba melompat keluar dan langsung menuju pria bersetelan tersebut, ternyata sedang mencari pria yang melukainya. Melihat naga es datang langsung ke arahnya, pria bersetelan itu menjadi pucat karena ketakutan. Dia tidak memiliki kekuatan untuk bertarung dengan naga es sekarang, belum lagi banyak orang di sekitarnya yang menatapnya. Naga es dikebiri dengan sangat cepat sehingga pria berjas yang terluka parah tidak memiliki kesempatan untuk menghindar. Naga es menyemprotkan seteguk cairan hitam ke seluruh tubuhnya, dan segera pria berjas itu membeku dan menjadi patung es. Melihat pemandangan ini, semua orang mau tidak mau sedikit gemetar, tetapi menghadapi godaan kristal naga di kepala naga es, tidak ada yang mundur. Mereka datang ke sini untuk mendapatkan harta karun itu, dan sekarang harta karun itu muncul. Bagaimana mereka bisa menyerah? Semua orang di keluarga Xuanyuan mematuhi perintah, bunuh naga es ini bersamaku, dan dapatkan harta karunnya. Xuanyuan Kai melihat kristal naga di kepala naga es, jadi dia memerintahkan dengan gigi terkatup. Segera, orang-orang yang dibawa oleh Xuanyuan Kai bergegas bersama Xuanyuan Kai. Naga es yang awalnya ingin mundur ke dalam gua, melihat sekelompok orang menyerangnya tiba-tiba, mengangkat kepalanya dan meraung, dan membuka mulutnya yang berdarah untuk bertarung. Hagen, yang jauh, melihat pemandangan ini, dan tidak bisa membantu tetapi sedikit mengernyit, tidak mungkin orang-orang yang dibawa oleh Xuanyuan Kai ini menjadi lawan Binglong. Ding ding dang dang. Dalam sekejap mata, semua senjata keluarga Xuanyuan ditebas di naga es. Senjata itu mengandung energi dan sangat kuat sehingga semburan api berhamburan, dan tanda putih muncul di es. Tubuh naga masih ada serangkaian luka kecil, tapi segera sembuh kembali. Desis. Naga es meraung keras, dan ekornya yang besar menyapu ke arah Xuanyuan Kai dan yang lainnya. Melihat serangan naga es, semua orang di keluarga Xuanyuan mau tidak mau mundur dengan cepat, tetapi beberapa orang masih tersapu dan jatuh dengan keras ke tanah, terluka parah. Melihat situasi ini, wajah Xuanyuan Kai murung,
tapi dia tidak berniat menyerah, karena godaan Longjing terlalu besar. Cheng Kun, apakah kamu hanya menonton dari pinggir? Biarkan aku memberitahumu, jika kita bertarung sendirian, kita semua akan dibunuh oleh naga es ini, dan tidak ada yang bisa mendapatkan kristal naga. Mengapa kita tidak bergabung dan mendapatkan kristal naga? Bagaimana dengan dua keluarga kita membaginya secara merata? Suanyuan Kai tahu bahwa mereka tidak dapat melawan naga es ini dengan kekuatan mereka sendiri, jadi mereka berencana untuk bergabung dengan gerbang petir. Cheng Kun memandang Suanyuan Kai. Sebenarnya, dia sudah merencanakan ini. Meskipun mereka berdua tidak saling berhadapan, mereka tidak punya pilihan selain bergandengan tangan saat ini. Oke, mari kita bunuh naga es bersama dan keluarkan kristal naga. Cheng Kun mengangguk.